Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi Suara Rakyat, suara untuk perubahan menyapa Anda. Dan tema kita kali ini kita akan membahas DPRD menyoroti anggaran pemberdayaan masyarakat karena diduga tidak maksimal dalam penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat. Dan tentunya sudah berada di samping saya Ibu Pertiwi Ayu Krisna, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Bu Ayu? Baik Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Baik, Bu Ayu, kalau kita lihat sendiri anggaran pemberdayaan ini sebenarnya alokasi anggarannya sendiri untuk masyarakat Kota Surabaya pada tahun ini atau yang dialokasikan untuk tahun ini sejauh ini dari pengamatan DPRD khususnya Komisi A sendiri seperti apa? Jadi kan kita baru menyelesaikan laporan pertanggungjawaban di anggaran tahun 2022. 2022, oke. Jadi kalau yang untuk 2023 tentunya belum bisa kita pastikan apakah itu nanti 100% bisa terlaksana atau tidak. Oke. Jadi di 2022 kami menyikapi memang beberapa kelemahan anggaran pemberdayaan masyarakat itu kan ada di dana kelurahan. Oke. Dari masing-masing kelurahan yang kami kemarin tanya selama 2 hari berturut-turut, karena ada 31 kecamatan, 154 kelurahan, mereka rata-rata untuk pemberdayaan kelurahannya 70% lah yang memang bukan penyerapannya, tapi apakah yang digunakan itu untuk pemberdayaan betul kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan kita, ya. Kita menganggarkan itu yang terpenting untuk masyarakat yang sekarang ini memang mereka sulit pekerjaan, ya kan, dan banyak yang PHK. Jadi kita berharap pemerintah kota itu bisa dengan anggaran itu memberdayakan masyarakatnya seperti apa. Mungkin kalau mereka biasanya minat dan bakatnya di mana. Jangan sampai minatnya untuk catering ternyata dipaksakan untuk laundry, pelatihannya ya kan, itu yang kita, atau sebaliknya kepinginnya di laundry tapi ternyata untuk cucian mobil kan, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang kita sikapi, jangan sampai apa yang sudah kita anggarkan tidak sesuai dengan outputnya gitu. Ternyata memang banyak sekali kelemahan daripada kelurahan itu tidak mencatat keinginannya. Yang terpenting diberikan kursus, ya kan? Tapi mereka tidak tahu nanti ini akan kemana. Itu yang saya sikapi di Komisi A. Berhubung saya Ketua Komisi A, jadi otomatis juga teman-teman juga pada mempertanyakan bahwa apa yang dianggarkan oleh dari Dakkel untuk pemberdayaan masyarakat itu cukup tinggi. Nah, ternyata di sana juga ada insentif ketua RT, RW, dan LPMK. Jadi otomatis yang untuk betul-betul infrastruktur dengan pemberdayaan itu yang betul-betul ke masyarakat, itu hanya separuh dari anggaran Dakkel yang pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya itu tidak maksimal untuk masyarakat setempat, tentunya seperti itu. Yang terpenting buat kami adalah bagaimana dari kelurahan itu merekrut di RT RW supaya mereka bisa menciptakan tenaga kerja sendiri atau bisa menjadi yang bermanfaat buat keluarganya maupun buat tetangganya dan buat yang lain. Oke, kalau kita lihat sendiri tidak maksimalkah untuk anggaran sendiri pemberdayaan masyarakat ini memang karena tidak sesuai dari kemampuan yang dilakukan oleh warga sendiri, kemudian diberikan pelatihan, kemudian pada akhirnya juga tidak disertai harus kemana ya, artinya tujuannya nanti kemana ini begitu, atau memang ada faktor lain, Bu? Ya, karena tidak ada sih sebetulnya, harusnya diliput dulu ya, diinvestigasi dulu apakah mereka ini minat bakatnya di mana. Harus ada perisetan terlebih dahulu ya. Betul, menurut kami seperti itu. Jadi jangan hanya memenuhi kuota supaya anggaran ini habis. Itu yang tidak kita inginkan, bukan penyerapan yang
penyerapan tinggi tapi outputnya tidak ada. Output tidak ada, Iya, yang penting betul. anggaran habis Terserap, ya terserap dengan iya betul. entah baik atau enggak ini ya, yang Iya. pokoknya anggarannya harus habis di tahun Iya, ini begitu betul. ya Bu ya. Dan kami tadi sudah melaporkan juga 1 jam yang lalu kepada Ketua Dewan di Badan Anggaran juga supaya betul-betul menyikapi hal ini gitu. Jangan sampai salah penggunaan dan yang penting terserap supaya SIFA tidak tinggi. Akan tetapi bagaimana dengan masyarakatnya, apakah sudah terlatih atau belum? Nah itu yang masih diragukan. Oke, masih diragukan. Iya. Nah kalau dari pengamatan Ibu Ayu sendiri, Anda melihatnya sebenarnya program apa saja yang sudah diusulkan? Karena anggaran harus tentunya ini didok sama DPRD begitu Bu. Nah bagaimana prioritas yang ditentukan sendiri? Ya itu kan kita tidak bisa apapun kemauan kita. Jadi masing-masing kelurahan itu berbeda. Dari ada masyarakat kelurahan misalnya di kelurahan Kerembangan gitu, Kemoro Kerembangan itu berbeda. Mungkin untuk wanita harus menjahit, memasak, gitu, begitu ya. Tapi ada juga yang di kelurahan lain itu tidak itu. Gitu. Oke. Ya. Artinya memang seharusnya untuk program sendiri ini untuk seluruh kelurahan disamaratakan atau memang enggak. Harus enggak. Apa Bu? Memang beda-beda seperti itu. Kita menganggarkan itu hanya nilainya. Ya. Tapi penggunaan tanggung jawab oleh dari pemerintah masing-masing kota, kelurahan. masing-masing kelurahan. Ya, tinggal kita mengawasinya seperti apa, apakah anggaran itu sudah tepat guna atau belum. Oke, mekanisme penganggaran sendiri untuk program pemberdayaan masyarakat di Surabaya ini apakah juga ada partisipasi masyarakat atau organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan? Artinya tadi Bu juga sempat harusnya juga diriset terlebih dahulu supaya mereka ini fungsinya berjalan dengan baik begitu ya Bu ya, terserap dengan baik dan benar. Ya, saya rasa cukup kelurahan sudah banyak pegawainya juga kan di sana. Jadi sudah bisa lah di luar infrastruktur harusnya kelurahan kan sudah sering berkomunikasi dengan warganya, dengan RW, dengan RT. Nah itu yang kadang di kelurahan itu masih likes in dislike. Jadinya disitulah tidak tercetus pemberdayaan masyarakat yang benar. Jadi kalau ya itu teman saya dan itu baik sama saya dikursuskan padahal dia itu nggak butuh kursus gitu. Nah itu yang tidak tepat guna. Tapi anggaran yang sudah terserap dengan mengkursuskan mereka dititipkan di DP 5A atau di kursus lain kan gitu. Artinya yang saya minta yang betul-betul kelurahan itu menginventarisnya itu masyarakat yang betul-betul tepat guna. Jadi anggaran terserap tapi outputnya juga bisa baik. Betul. Itu yang terpenting. Artinya ketika misalnya pelatihannya diberikan pelatihan menjahit, nantinya juga mereka akan bekerja sebagai tukang jahit begitu ya Bu ya. Bukan tukang masak, malah sebaliknya begitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait DPRD Surabaya soroti anggaran pemberdayaan masyarakat, dan masih bersama Ibu Pertiwi Ayu Krisna atau Bu Ayu selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Tadi Bu Ayu sempat menjelaskan bahwa sebenarnya untuk anggaran pemberdayaan masyarakat ini outputnya harus jelas. Ya begitu ya Bu Ayu, supaya apa yang dilatih kepada masyarakat ini semuanya berfungsi dengan baik. Betul. Dan anggaran sendiri juga terserap dengan baik, artinya juga tidak buang-buang anggaran asal-asalan begitu ya Bu Ayu ya. Nah kalau kita lihat sendiri, apakah anggaran pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya ini sudah mencakup semua kelompok masyarakat yang rentan atau terpinggirkan, dan bagaimana penyebaran anggaran ini untuk memastikan keadilan Bu? Gitu. Jadi menurut saya kami tentunya menganggarkan itu, mengiyakan dan menggedok itu tentunya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing kelurahan. Memang dari Dakel itu 5% dari APBD ya. Nah itu harus diserap oleh pemberdayaan masyarakat. Nah tentunya dari masing-masing kelurahan kan sekitar antara 3M sampai 4M. Nah tapi terpotong oleh anggaran insentif RT, RW, dan LPMK, sehingga mungkin masing-masing tinggal 2M atau 1,5M. Nah itu juga ada yang infrastruktur oke. Tapi kalau yang saya lihat dengan pemberdayaan pelatihan, itu banyak sekali. Kalau memang di kelurahan itu perumahan yang memang sudah tidak perlu pelatihan, tolong cari di tempat-tempat yang, kan satu kelurahan tidak mungkin satu kelurahan itu orang menengah semua. Menengah ke bawah juga ke atas, gitu. Tapi ada, justru kita tidak melihat menengahnya. Kita harus melihat kondisi masyarakat terbawah. Ya, yang itu yang pastinya kalau di perumahan bagus, pasti di sisi lain ada gang kecil. Yang itu yang perlu diberikan pemberdayaan menurut kami. Jangan enaknya saja main comot KTP, ternyata begitu kami lihat orang itu sudah bekerja baik, terus sudah punya income baik, dikursuskan hanya karena menyalurkan pemberdayaan tadi. Menyalurkan anggarannya lebih tepatnya Bu. Artinya seperti itu. Itu menurut kami tidak pas, dan itu banyak sekali kami dapat laporan. Kami Bu, orang miskin, bahkan kepingin tidak meminta kepada pemerintah kota, hanya kami diberi kursus dan biar kami nanti bisa menyelamatkan diri dengan usaha yang sudah diberikan tadi. Nah, tapi satu harus cocok dengan tipikal orang ini. Orang ini bakatnya apa? Menjahit, ya kursuskan penjahit, kursuskan jahit, dan siapkan mesinnya. Ya kan? Nah, mungkin sementara dia pinjam, nanti dia harus mengangsur mungkin kalau sudah berjalan dengan baik. Itu sebenarnya gampang sekali, tapi sekarang ini yang dilakukan oleh kelurahan itu tidak tepat guna kalau hal yang seperti itu. Sekarang dikursuskan masak semua, catering semua, terus siapa yang mau beli? Mau beli, Iya kan? Kita semua mau jadi gendut kah? Kita semua akan membuang uang kah untuk makanan? Kan tidak. Jadi itu jangan gebiah-uyah harus catering. Catering itu kan juga mungkin kalau perumahan hanya kue saja dan siapa yang pesan itu kan harus jelas. Nah kemudian mungkin kalau jahit ya, sekarang ada yang beberapa melaporkan sudah menerima konveksi untuk seragam SD, SMP, tapi itu orang-orangnya mereka sebetulnya, tapi tidak dengan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan itu gitu. Oke, kalau pengawasan evaluasi kinerja program ini, kalau Bu Ayu lihat sendiri, apakah ada peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, atau tadi yang Bu Ayu bilang tepat guna, nah itu bagaimana Bu? Dari kacamata kami di 2022, hasilnya penyerapannya oke, tapi outputnya tidak. Oke, artinya memang masih. Nah itu seperti yang saya katakan tadi. Artinya di situ harus ada perubahan kinerja daripada kelurahan. Nah, ada juga kelurahan yang bahkan tidak bisa menjawab laporan rekapitulasinya. Itu agak aneh karena kan ada pertukaran atau perolingan lurah. Nah, saya minta kepada pemerintah kota juga jangan asal merolling tapi tidak
lurah itu tidak capable atau tidak benar golongannya oke, pangkatannya oke, tapi kalau dia tidak punya inovatif untuk masyarakatnya, buat apa dijadikan lurah? Lurah Iya. itu sebagai pimpinan atau tokoh di wilayah setempat. Di satu kelurahan itu banyak loh. Nah, Iya. dia menangani misalkan ada yang 10 RW, ada yang 29 RW. Kan dia harus menjadi tokoh di Tokoh, sana. betul. Nah, mau tidak mau harus yang betul-betul melalui asesmen yang benar. Bukan asesmen ini asal-asalan. Yang penting saya suka sama ibu ini atau teman saya misalnya. Iya. Udah tak jadikan lurah. Nah, itu ada, saya tadi juga tanya ke BKPSDM, bagaimana perekrutan lurah, bagaimana juga kami bertanya kepada inspektorat. Mereka rata-rata menjawabnya klasik ya. Oh, udah kami asesmen gini-gini. Saya bilang, asesmennya buktinya seperti apa? Kok buktinya di prakteknya itu tidak seperti apa yang dijelaskan hasil asesmen. Oke. Gitu, Apakah ya. diperlukan untuk asesmen sendiri ini kepada seluruh para lurah yang ada di Kota Surabaya ini? Ini memang dari pihak ketiga atau bagaimana, Bu? Yang diusulkan oleh Komisi A sendiri? Ya, saya terserah wali kota ya, mau seperti apa. Asalkan buat kami itu harus yang betul-betul. Kami tidak membelenggu wali kota, ya kan? Itu hak prerogatifnya wali kota mau seperti apa, akan tetapi kami hanya memberikan dalam tanda kutip, ini loh sinyalnya dari bawah, kan gitu. Supaya wali kota tidak begitu saja percaya dengan asisten yang membawahi ini semua gitu loh. Jadi disitulah sebetulnya kami meminta supaya betul-betul hati-hati, karena masyarakat ini punya mata, masyarakat ini punya telinga, masyarakat ini punya mulut yang mereka akan berbicara. Lurah itu boloi ini, Bu, jadi orang ini yang dikhususkan, kan gitu. Nah, kita nggak mau dengar lagi hal seperti itu. Oke, gitu supaya loh. Tidak ada hal seperti ini lagi terjadi. Nah, bagaimana Komisi A sendiri mengusulkan atau solusi yang ditawarkan kepada pemerintah Kota Surabaya, Bu? Ya, artinya lurah yang betul-betul ingin ditaruh menjadi tokoh, jadi lurah, itu betul-betul lah paling tidak kami mendapatkan satu masukan ya. Kalau kita kayak saya S1 mungkin ijazah tesnya, ujiannya itu banyak multiple choice ya, daripada esainya. Tapi kalau S2 itu kan banyak esainya, dan satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya itu tidak sama soalnya. Nah, kalau sama itu rentan untuk dia sudah di BCI untuk supaya sama jawabannya. Ya, jadi bukan karena pikirannya yang fresh untuk bagaimana kalau misalnya sudah menjadi lurah, misalnya terpilih jadi lurah, apa yang akan diperbuat, sejauh mana metode yang dia berikan kepada asesmen tadi. Itu yang terpenting. Asesmen di sini menilainya harus betul-betul benar gitu loh. Karena ada juga di PNS menyatakan bahwa Ibu, saya sama dia pintaran saya. Kalau saya mau adu-aduan oke, masih pintaran saya kalau kategori. Tapi karena kedekatannya beliau dengan something wrong di jajaran pemerintah kota, akhirnya dialah yang terangkat terus. Ini kan nggak benar. Artinya harus ada keadilan dalam asesmen. Iya, betul. Pemilihan lurah begitu ya. Lurah maupun yang ada di pemerintah kota. Jangan saja asal Bapak senang. Asal Bapak senang itu jangan dilakukan lagi begitu ya. Karena merugikan masyarakat tentunya, paling enggak seperti itu. Karena saya sering turun sapa warga ke lapangan yang dengan tidak biaya APBD. Artinya kami melakukan ini betul-betul amanah kami dijadikan anggota dewan oleh masyarakat yang menunjuk kami harus betul-betul profit. Baik. Kita akan lanjutkan lagi, Bu Ayu. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih membahas terkait DPRD Surabaya soroti anggaran pemberdayaan masyarakat. Masih bersama Ibu Pertiwi Ayu Krisna, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya atau biasa yang disapa dengan Bu Ayu. Bu Ayu, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kalau tadi Bu Ayu memang sudah memberikan solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah dalam pemilihan lurah yang harus sesuai dengan asesmen. Nah, bagaimana kalau kita lihat partisipasi masyarakat sendiri dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini, Bu? Apakah ada upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan kebutuhan dan prioritas? Kalau dari pengawasan Komisi A sendiri melihatnya seperti apa? Atau seperti tadi Bu Ayu jelaskan bahwa memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan fasilitas anggaran dari pemberdayaan masyarakat ini, Bu. Jadi gini, kalau memang pemilihan lurah kan kita bukan desa ya, jadi bukan pemilihan, akan tetapi itu proses daripada kinerja dari inspektorat, BKPSDM, bagian organisasi, itu ada tahapannya. Akan tetapi saya berharap pemerintah kota, khususnya mungkin Pak Wali bisa dengar, jadi saya mohon jangan percaya dengan apa yang sudah diberi masukan, tapi harus betul-betul memang berat tugasnya Pak Wali ini. Saya paham benar. Dan program Pak Wali itu bagus. Sampai ada pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, RT, RW. Kan artinya bagus. Dan anggaran itu sudah disiapkan oleh Pak Wali Kota. Tapi bagaimana kalau yang dipilih atau yang menggunakannya itu salah, itu yang kita khawatirkan. Kan gitu. Nah, itu tadi sebenarnya bisa saja ya lurah itu mendatanya jangan asal capek kan lurah itu diserahkan sekretaris kelurahan biasanya atau kasihnya. Nah, ini nih yang perlu betul-betul ada sebetulnya tim pengawas dari pemerintah kota. Kalau anggota dewannya kan hanya 50, Mbak. Kalau ngawasin sampai sedetil itu kan tidak mungkin, kecuali kami pada saat reses pasti ada yang menyampaikan, warga itu menyampaikan kepada kami bahwa Bu, yang dari RT kami tidak ada, padahal kami membutuhkan. Nah, kita pindah lagi di RT lain, kami juga tidak ada Bu. Andai kata pun ada kemarin di RT sebelah, di RW kami, itu dia bakatnya, bakatnya menjahit, tapi dikasih kursus untuk rias manten. Nah, kan nggak gatuk, ya kan? Dia nggak, ya gimana pun hasilnya akan, kalau dia minatnya jahit misalnya kan gitu. Nah, karena apa? Yang minat jahit, saya kok ya dalam tanda petik, ini kan nanti dia dapat orderan untuk menjahit pakaian seragam SD, SMP. Otomatis ya kan di situ ada juga, ya kita tidak boleh seuzon, iya. Akan tetapi kenapa orang-orang mereka yang mereka kursuskan, yang sebetulnya harusnya yang dikursuskan betul-betul orang yang sudah tidak punya pemasukan, ya kan? Dan ditanya yang benar-benar membutuhkan Bu, artinya betul-betul dia untuk bekerja. Jadi kita ngasih pancing, bukan ngasih ikannya, ya kan? Nah, kita kasih pancingnya, kailnya supaya mereka bisa mendapat ikannya, kan begitu. Itu pesan saya sih sebetulnya dari lurah juga gitu. Tapi lurah itu ada yang nggak berani bicara, ada yang memang karena pro dia sudah jadi lurah barusan, yang tadinya tidak dan tidak berkompeten, dia nggak bisa jawab, dia ragu-ragu. Ada yang seperti itu memang. Setelah kita tanya kemarin pertanggungjawaban di 2022. Bahkan ada yang lurah yang sudah dipindah-pindah, yang seharusnya camat ya, dia sudah dipindah-pindah dari mungkin periode saya jadi sampai dengan sekarang masih camat, padahal mungkin dia sudah paham benar karakter masyarakat di semua di keliling itu ya. Dia kan sudah di kecamatan mana menjadi camat. Kenapa enggak naik ke pemerintah kota? Iya kan? Mungkin ada di OPD lainnya. Satu OPD, salah satu OPD misalkan bencana, ya kan, atau Bakesbang gitu kan, mungkin bisa lebih efektif. Kalau dia di kecamatan juga mungkin dia jenuh, tapi dia emang paling pintar. Nah,
ada salah satu camat ya yang kita nilai memang dia sudah baik kinerjanya dan sudah oke, mungkin di BPBD dia bisa sebetulnya. Nah, sedangkan kita banyak sekali yang PLT. Nah, itu yang saya tidak setuju gitu. Oke, perlukah kerjasama antar lembaga Bu untuk memaksimalkan hasil dari program-program Ya, ini? saya rasa perlu, tapi juga ya gitu kembali lagi. Kalau lembaganya itu yang penting aku dibayar. Ya, Nah, itu kan kembali lagi ke tipikal daripada masing-masing personal ya Bu ya. personal, ya Oke, gitu. indikator kinerja dan evaluasi yang lebih baik Bu dalam Ya, mengukur dampak dari anggaran pemberdayaan masyarakat di ya. Kota Surabaya ini, bagaimana DPRD Surabaya dapat berkontribusi dalam proses ini selain hanya cuma menggedok dan mendengar evaluasi dari pihak terkait begitu. Ya kita sulit karena kita bukan pengguna anggaran. Ya, Ya, jadi kalau semua kita serahkan kepada kepala daerah dong. ya wali Iya kota. kan, wali kota itu. Artinya wali kota lah setelah mendengar dari masing-masing anggota dewan, tolong didengar karena ini masukan yang tidak gini loh. Pak Wali kan juga nggak tahu siapa yang akan bahasa Jawanya ya, Ya, jongkrak no, ya. iya kan? Nah ini yang kita tidak mau Menjerumuskan ya Bu ya. menjerumuskan. Artinya kita tidak mau punya apa namanya wali kota di seperti itu digitukan, kita nggak rela juga, Oke. ya kan? Artinya supaya wali kota ini juga lebih selektif, Oke. gitu loh, dalam menerima masukan-masukan dari asistennya maupun dari kepala Siapapun ya Bu, kepala OPD siapapun, ya. Oke. siapapun. Jadi dia harus punya sendiri. Kalau masukannya itu salah, ya wassalam, betul nggak? Wassalam. Oke, Iya kan? Bu, supaya hal ini tidak terjadi di tahun 2023 Ya. dan tahun-tahun selanjutnya, Ya. selain apa Bu pesannya kepada wali kota selain mengevaluasi cara menerima Ya. para lurah dan juga program-programnya supaya orang-orang ini yang miskin atau yang mereka benar-benar membutuhkan anggaran ini bisa terserap dengan baik Bu. Ya, mohon dengarkan kami juga Pak. Yang kami ini adalah sebetulnya mitra kerja wali kota. Kita tidak akan pernah menjatuhkan wali kota karena kita sudah begitu kita tahu orang ini baik, wali kota ini baik dan wali kota itu punya program yang baik untuk masyarakat. Pasti kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang tentu ada di sisi rakyat yang akan menyampaikan apa sih yang sudah dilakukan pemerintah kota, bukan Pak Wali loh ya. Iya. Kalau Pak Wali kan sudah saya katakan tadi, programnya bagus, apanya pun bagus, tapi Para OPD ya Bu ya. Para di bawahnya ini yang mungkin ada yang membisikkan gini, wes nggak usah dengerin anggota dewan, itu salah. Karena disitulah anggota dewan menginginkan kinerja wali kota tepat gunakan oleh OPD terkait. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu dan semoga anggaran untuk tahun 2023 ini terserap dengan baik dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan ini juga mendapatkan pelatihan dan hasilnya tepat guna begitu. Baik. Saya Catherine Ellison, terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Sampai jumpa. Terima kasih.